Ghana adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun saat ini negara tersebut tengah diterpa oleh isu kebangkrutan. Karena dalam beberapa waktu terakhir, tekanan dan beban utang yang semakin meningkat membuat tekanan secara signifikan kepada stabilitas keuangan di negara tersebut. Hal ini tentunya menjadi ironi, mengingat pada tahun 2019 negara tersebut dipuji sebagai negara binaan IMF yang sukses. Namun kini negara tersebut tak bisa membayar beban utang yang teramat besar. Negara di Afrika Barat tersebut mengalami kebangkrutan lantaran tak sanggup membayar utang kepada kreditur internasional. Menurut laporan The New York Times, Presiden Nana Akufo-Addo tak punya pilihan lain selain meminjam 3 miliar US dollar dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Pinjaman sebesar itu merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan dukungan keuangan. Perkembangan ini menyoroti krisis keuangan yang parah di Ghana, di mana badan-badan pemerintah memiliki utang yang besar kepada kontraktor dan krisis utang yang semakin meningkat. Warga Ghana bahkan menggelar demo berhari-hari usai negara mereka mengalami gonjang-ganjing ekonomi imbas inflasi yang sempat lonjak tajam. Diketahui bahwa krisis keuangan tersebut memiliki dampak yang luas, dengan banyaknya kontraktor yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang kemudian memperparah masalah pengangguran. The average Ghanaian can't afford a 3 square meal. This is very, very dangerous to the whole country. We have cases among the age of 14, 15 who are now taking people's belongings just to survive. The government that doesn't care, are just selling money. And the average Ghanaian can't do nothing, but their time is up. We are here and we will fight. If no one cares, the youth cares. And when the youth cares, the country must care. I want the government to listen to us. I want them to know what's going on. I mean, it's like they've paid a debt here to everything that's happening. So we really want them to know that, yo, it's not easy. Ghana is tough now. Tough. Like, we've never seen this before. I mean, in more than 40 years of existence as a Ghanaian, I've never seen this before. Sementara itu, melansir laporan Afrika.com, Emmanuel Cherry, CEO sebuah asosiasi yang mewakili perusahaan konstruksi di Ghana mengatakan bahwa pemerintah berutang kepada kontraktor sebesar 15 miliar cedi atau sekitar 1,3 miliar US dollar dan belum termasuk bunga. Pemerintah Ghana juga dilaporkan berutang kepada produsen listrik independen sebesar 1,58 miliar US dollar dan kondisi ini mengancam pemadaman listrik secara massal. Pemirsa, berdasarkan laporan keuangan Kementerian Ghana, utang pemerintah Ghana mencapai 58,64 miliar US dollar di akhir tahun 2022, di mana angka tersebut naik sebesar 23,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 52,32 miliar US dollar, di mana rasio utang pemerintah Ghana mencapai 70,71% dari produk domestik bruto di tahun 2022. Di sisi lain, inflasi Ghana selama setahun ini selalu berada di atas 40%. Bahkan di Januari 2023 menembus 54%. Sementara itu, suku bunga acuan naik dari 14% di Desember 2021 menjadi 27% di akhir Desember 2022. Pada Mei lalu, Presiden Nana Akufo-Addo menyebut pinjaman dari IMF tidak serta-merta menyelesaikan masalah ekonomi negara tersebut. Pemerintah harus memangkas anggaran belanja negara dan meningkatkan pendapatan, antara lain dengan menaikkan pajak dan memburu para penghindar pajak. Setelah menerima pinjaman dari IMF, Ghana berencana merestrukturisasi utangnya untuk menurunkan utang luar negeri sebesar 10,6 miliar US dollar pada periode 2023 hingga 2026. Situasi mengerikan dan resiko kebangkrutan ini tidak hanya dihadapi oleh Ghana. Terdapat 24 negara lainnya yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Daftar ini terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Ekonomi, Visual Capitalist.
akan ada sebanyak 24 negara yang terancam bangkrut, yakni berasal dari data-data 4 metrik perhitungan, yaitu imbal hasil obligasi pemerintah, kredit default swap 5 tahun, beban bunga sebagai presentase dari produk domestik bruto, serta utang pemerintah sebagai presentase dari PDB. Benang merah yang menjadi penyebab utama krisis ini di semua negara yang hampir bangkrut adalah pinjaman berlebihan yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek publik dan kurangnya penghematan dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh ketidakdisiplinan keuangan dan korupsi terang-terangan di pemerintahan. Sementara itu pada 2022, kebangkrutan sudah dialami oleh Sri Lanka. Krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya memicu protes besar di negara kepulauan tersebut. Ketegangan ini memuncak pada Juli 2022 ketika massa menyerbu rumah presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa, memaksanya melarikan diri dari negara tersebut dan mengundurkan diri. Sejak saat itu, sebuah pemerintahan baru bekerja untuk memperbaiki keuangan publik Sri Lanka yang terpukul, termasuk mengamankan bailout IMF yang sangat dibutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Dan apa yang terjadi jika suatu negara bangkrut? Ketika suatu negara bangkrut, maka inflasi besar-besaran dapat terjadi. Harga saham pada umumnya akan anjlok seiring dengan nilai mata uang negara tersebut. Ketika nilai mata uang turun, masyarakat akan panik dan bergegas untuk menarik uang tunai dari rekeningnya. Lalu, negara yang mengalami bangkrut pada umumnya akan mengalami krisis pangan yang membuat warganya akan melakukan panik buying. Hal tersebut mungkin akan membuat masyarakat mengalami kelangkaan bahan pokok. Selain itu, gagal bayar pemerintah juga dapat mengakibatkan banyak pengangguran dan tekanan politik yang menimbulkan kerusuhan sosial dan politik. Ghana adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan rakyat yang bekerja keras. Apabila negara Ghana dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi dan hutangnya, maka negara tersebut tentunya dapat terbebas dari jeritan hutang dan dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Dari Jakarta, Seliana Salsabila dan Indra Riantoro, Tim Liputan CNBC Indonesia.